Latan pun memutuskan untuk membawa Linda ke dokter walau Linda terus menolak karena merasa wajar. "Bagaimana keadaannya, dok? Apa haidnya wajar?" tanya Latan dengan ekspresi datar khasnya. Dokter tersenyum tipis, menatap keduanya hangat bergantian. "Selamat, Bu, Pak. Ibu tengah hamil memasuki minggu ketiga. Terjadinya pendarahan diakibatkan maaf sebelumnya. Apa saat melakukan hubungan intim, Bapak keluar di dalam?" tanyanya. Sebuah kabar mengejutkan pun muncul. Kabar bahwa Linda hamil. Jelas Latan marah. Membuat Linda kembali menelan kecewa. Kecewa pada Latan juga pada dirinya sendiri. Latan tidak menjawab pertanyaan dokter itu. Dia berdiri tanpa pamit dan menjunjung sopan santun. Linda berusaha tenang. "Maafkan dia, dok." "Terima kasih, dok. Untuk resep obat atau apapun di lain waktu saja saat kami kembali ke sini. Saya harus menenangkan dia dulu, dan tentu saja diriku sendiri." "Baik, tidak masalah." Dokter itu maklum, karena tak hanya mereka yang bereaksi begitu. Bahkan sampai ada yang bertengkar di ruangannya. "Di sini harusnya gue yang gak terima. Lo bisa berhenti gak?" marah Linda sekaligus kalut. Tidak peduli di lobi rumah sakit itu banyak orang. Latan tidak menggubris, rahangnya masih terlihat mengetat dengan tatapan dingin penuh amarah. "Latan." jerit Linda hilang kesabaran. Latan tetap tidak peduli dan masuk ke dalam mobil mengabaikan Linda yang masih berada di sana. "Berangkat," perintah Latan yang tidak bisa didebat sopir. Linda berlari kecil, namun tetap ketinggalan. Nafas Linda memburu marah. "Brengsek! Bajingan!" jeritnya. Linda pun memutuskan melangkah lagi untuk memesan taksi dan menyusul si manusia tidak jelas itu. Linda memijat hidungnya sekilas, mempercayakan pada sopir taksi untuk membawanya pulang. Sepanjang perjalanan Linda mengatur nafas, mencoba percaya kalau yang sedang terjadi bukan mimpi. Senyum samar terbit. Tatapan Linda terlihat menerawang. Penuh sesuatu yang misterius. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Linda mencekal lengan Latan, dia tidak akan membiarkan Latan menjauh sebelum membahas kehamilannya. "Kasih alasan, kenapa lo yang marah besar di sini?" "Gue yang hamil. Gue yang... Berapa kali gue ingetin buat lo gak telat minum obat pencegah kehamilan?" Potong Latan geram dengan menatap Linda tajam. "Gue merasa tepat waktu, gue gak tahu kenapa bisa terjadi. Terus lo gak akan tanggung jawab?" Linda mengepalkan tangannya, bersiap akan memukul Latan. "Ya," Latan mengangguk. "Gue gak mau jadi ayah," lanjutnya. Linda pun melayangkan tinjuan hingga sudut bibir Latan berdarah. "Lo pikir gue siap jadi mama? Anak dari lo?" jeritnya. Latan meludah, rasa darah dari luka di bibir menyapanya. "Kita bisa gugurin." Putusnya seenak jidat. Apa?" Linda terhenyak tak percaya. "Gue gak bisa libur S3 kilodetik, seperti kata lo, gue hyper dan gue gak bisa lembut." Bentaknya di akhir penuh luapan kekesalan. Linda kembali terkejut. Jadi itu alasannya? Rasanya Linda tidak percaya ada pria seperti Latan di dunia ini. Latan meraih setiap sisi bahu Linda. "Lo siap jadi orang tua di saat hidup lo kacau karena orang tua lo?" tanyanya agak sarkas. Linda menggigit giginya marah, dia tersinggung. Namun tidak bisa berbuat apa-apa saat semua perkataan Latan benar adanya.
Linda menatap Latan lekat penuh pertimbangan dan banyak rencana. Gue yakin, lo akan bisa lembut. Lo gak mungkin sakitin darah daging lo, atau kalau perlu, gue izinin lo S3 kilo detik sama. Cuma lo... Tekan Latan menegaskan lagi kalau hanya Linda yang bisa dan yang dia butuhkan. Linda mengatur nafas, mencoba sabar. Kalau gitu ayo besarin dia, gue percaya lo bisa berubah. Yakinnya. Latan terdiam, membalas tatapan Linda agak memicing curiga. Kenapa Linda begitu tenang? Kenapa tidak ada drama tangisan? Oke. Linda agak terkesiap, dia pikir harus membujuk lebih lama lagi. Linda menelan ludah. Bagus. Balasnya. Latan menjatuhkan tatapannya ke perut Linda yang datar. Ada anaknya di sana. Anak dengan perempuan yang dulu dia sukai dan cintai. Takdir macam apa ini? Latan pun mengayunkan langkah meninggalkan Linda menuju kamarnya. Linda menatap kepergian Latan dengan agak gelisah. Apa keputusan membesarkan bayi di perutnya adalah benar? Linda mendadak takut sekaligus ragu. Dia tidak yakin bisa membentuk keluarga. Apalagi dengan Latan yang hanya butuh tubuhnya saja. Cukup lama Linda terdiam merenung, Linda pun memutuskan untuk menyusul Latan. Gue belum beres dengar penjelasan. Sebentar lagi dokter kesini, dia jadi dokter pribadi selama lo hamil. Potong Latan seraya mematikan sambungan telepon. Hah? Latan melirik kesal lalu mengabaikan Linda. Latan masih butuh menenangkan diri. Bukan ini rencananya. Jikapun menikahi Linda, dia tetap akan menunda memiliki momongan. Latan tiba-tiba gelisah tanpa tahu alasannya apa. Iya, Bun. Ini di rumah Latan, dia demam. Jelas Linda tanpa bohong sedikit pun. Linda sambil terus melipat pakaian bekas pakainya untuk dia bawa saat pulang nanti. Oh bagus, kalian makin akur ya, seneng Bunda dengernya. Linda memutar matanya. Dia dan Latan tidak ada akur-akurnya, selain saling memuaskan. Bahkan dengan teganya Latan meninggalkannya yang tengah hamil beberapa jam lalu. Pokoknya Bunda gak usah khawatir, Bang nginep di sana kan. Kalau ada apa-apa telepon Linda atau Latan. Iya, sayang. Bunda gak akan khawatir, toh ada Latan. Linda menghela nafas pelan. Bundanya itu terlalu percaya pada si bajingan Latan. Ya udah, tutup dulu ya, mau makan malam, Bun. Pamitnya. Iya. Linda pun menyimpan ponselnya setelah memutuskan sambungan. Latan masih duduk di sofa yang ada di kamar Latan itu. Terlihat diam, menatapnya lurus tak terbaca. Apa lihat-lihat? Sewot Linda lalu berjalan melewati Latan meninggalkan kamar. Latan mengusap dagunya, terlihat berpikir. Haruskah dia jujur pada orang tua angkatnya dan Linda lalu menikahinya? Atau langsung menikahinya tanpa memberitahu soal kehamilan? Lathan. Jerit Linda di luar kamar. Latan menoleh lalu beranjak, membawa langkahnya santai meninggalkan kamar. Ada apa? Latan menghentikan sejenak langkahnya lalu bergegas menghampiri Linda yang tengah dijambak seseorang. Sakit? J4L4 nanogram. Jerit Linda. Latan memeluk Linda, mendorong tubuh wanita kasar itu. Berhenti. Bentak Latan. Linda terkesiap di pelukan Latan lalu melirik wanita yang tak asing itu, tapi Linda lupa siapa sosok itu. Latan, panggil wanita itu lirih. Latan menatapnya tajam. Ngapain lo kesini? Tanyanya dingin. Ini rumah kita kan?
Jelas aku berhak ke sini. Latan tersenyum miring. Oh ya? Sinisnya lalu mendatarkan ekspresinya tak ingin dibantah. Pergi. Tekannya. Latan, kita bisa perbaiki semuanya. Apa aku gak berhak punya salah? Salah? Kamu aja salah karena mencintai wanita lain saat kamu mencintai aku. Wanita itu melirik Linda bengis sekilas. Sesuatu yang pergi, sesuatu yang gue buang, gak akan pernah gue bawa kembali. Kalau Linda... Wanita itu tersenyum kecut. Linda menatap Latan. Kenapa dia jadi tegang di antara mereka yang bertengkar? Sebenarnya apa yang mereka bahas dan siapa wanita itu? Menurut lo? Latan tersenyum devil. Wanita itu melipat tangannya di perut dengan angkuh lalu menatap Linda. Lo tahu, dia jadiin gue pengganti lo. Dia itu cinta berat sama lo, tapi lo malah jadi J4L4 nanogram yang S3 kilodetik sama orang lain, santainya. Latan mengepalkan tangannya. Stop, Melanie. Geramnya. Lo tuh umur 4 Han. Sekotor apapun lo tetep aja. Pergi. Latan mendorong bahu Melanie hingga mundur beberapa langkah. Linda hanya berdiri menatap Latan yang terus mendorong Melanie. Tak lama Latan pun menutup pintu tanpa peduli dengan Melanie di luar sana. Latan terlihat tidak akan menjelaskan apapun. Ekspresinya datar tak terbaca seperti biasa lalu membawa langkahnya menuju dapur. Linda tetap berdiri di tempatnya, menatap pergerakan Latan di dapur lalu kembali mendekatinya, berdiri di hadapannya. Lo ngapain? Tanya Latan dingin dengan masih agak emosi. Bener? Soal? Tanya Latan datar. Lo jadi nakal maksudnya ancur-ancuran itu, karena kejadian hari itu? Tanya Linda dengan terus menyorot retina Latan. Latan menyimpan gelas di tangannya ke lantai karena meja cukup jauh dia jangkau. Mungkin, dengan gantelnya Latan tidak menyangkal. Entah mungkin karena lelah terus perang dengan akal dan pikirannya. Linda menutup rapat bibirnya tanpa tahu harus berkata apa lagi. Latan melirik Linda yang rebahan menyamping di atas kasur ke arahnya. Yang sedang duduk di sofa. Linda terlihat pucat. Latan kembali fokus pada pekerjaannya yang hanya tinggal sedikit lagi itu. Dia harus banyak lembur agar keinginan Linda ke Jepang terkabul. Ketikan jemari Latan berhenti saat ide tiba-tiba muncul. Daripada ke Jepang, lebih baik dia mengurus pernikahannya dulu. Tak masalah walau tanpa resepsi. Latan kembali melirik Linda yang terlelap namun terlihat tidak pulas itu. Terlihat gelisah. Latan beranjak, tak lupa meraih ponsel dan mendial nomor papa angkatnya. Dia akan berterus terang dan berdiskusi dengan papanya agar tidak banyak drama seperti mamanya. Halo, Pa. Sapa Latan lalu duduk di samping Linda yang tidak terusik sama sekali itu. Latan mengusap lengan Linda sekilas. Ada apa, Latan? Tumben telpon papa malam-malam. Kalau papa sedang dengan mama, tolong menjauh dulu, Pa. Ini masalah penting, butuh diskusi serius sama papa. Mama sudah tidur, papa sedang di ruang kerja. Bicaralah. Latan beranjak dari duduknya, dia akan membahas di ruang tengah saja. Agar lebih serius. Tentang Linda, Pa. Latan ingin menikahi Linda. Latan duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Menikah? Sudah papa duga kalau kamu tertarik pada Linda. Latan tidak merespon. Dari kecil memang sudah tertarik. Walau keadaan sempat membalikan perasaannya menjadi benci. Kapan?
Papa setuju. Jujur, Pa. Linda hamil. Hening beberapa saat, mungkin di seberang sana terkejut mendengarnya. Hamil? Kamu menghamili Linda? Suara yang ramah, berubah seperti marah. Ya. Astaga, Latan. Bagaimana bisa? Frustasinya, dia pikir masalahnya tidak rumit. Hanya perasaan cinta, ketertarikan hingga memutuskan menikah. Seperti kata Papa, aku tertarik pada Linda, jadilah cucu pertama, Papa. Jelasnya teramat santai. Astaga. Rasanya Papa ingin pukul kamu, jelas Papa tidak akan membenarkan tingkah kamu. Yang menghamili Linda, Papa marah dan kecewa sama kamu. Aku tahu. Apalagi Mama dan juga Cika. Kamu. Linda hamil bulan keberapa? 3 minggu lebih. Besok kamu menghadap Papa. Secepat mungkin kita bahas bersama. Siap tidak siap besok kamu bawa Linda ke sini. Langsung mematikan sambungannya. Latan menyandarkan punggungnya beberapa saat lalu memutuskan untuk naik ke atas ranjang. Mengusap peluh di kening Linda lalu rebahan. Latan berusaha memejamkan matanya namun baru sebentar harus terbuka saat Linda bergerak merapat dan memeluknya. Latan ikut bergerak mencari posisi, membalas pelukan Linda lalu mengusap kembali peluh yang muncul. Bangun, Latan curiga Linda tak enak badan. Bangun sebentar, lanjutnya. Linda perlahan membuka matanya saat terus merasakan tepukan di pipi. Apa? Tanyanya lirih dan lemah. Lo kenapa? Suara Latan mengalun dingin, tidak ada lembut dan cemas. Dasar. Beres muntah-muntah, lemes. Lalu matanya kembali terpejam. Latan bergerak bangun, Linda terlihat sangat lemas. Kenapa gak bilang? Kesalnya lalu mengangkat Linda yang sedikit pun tidak bertenaga. Linda harus dirawat saking lemasnya. Beruntung Latan peka walau sangat jarang. Pekanya kali ini tepat waktu. Lain kali lo harus jujur. Kesal Latan yang kini tengah memakaikan Linda pakaian rumah sakit. Sesuai keinginan Linda yang tidak mau diurus suster. Menyusahkan memang tapi lumayan, Latan merasa diuntungkan. Dia bisa mengusap kulit Linda, menatap kesukaannya walau berakhir menyiksa dirinya sendiri. Gue pikir abis tidur sembuh, Linda membalas lemas. Linda mendelik lemas lalu memejamkan mata. Dia ingin tidur, istirahat. Sakit memang tidak enak. Harusnya besok ke rumah gue, tapi mungkin orang tua pada kesini. Linda kembali membuka matanya. Bahas pernikahan, lanjut Latan lalu balas menatap Linda. Papa yang udah tahu, yang lain belum. Tambahnya. Latan menghela nafas. Maaf, kita membuat kalian kecewa. Sesalnya walau tidak terekspresikan dengan baik. Cika langsung ambruk punggungnya ke sofa dengan syok. Apa? Linda sekarang hamil? Suaranya terdengar tak percaya soal kabar itu. Villa berdiri dari duduknya lalu menamparkan Latan. Mama, Papa tidak ajarkan kamu begini. Kamu membuat Mama kecewa berat, kenapa menghamili Linda? Kenapa tidak bilang kalau kamu suka, kita akan setuju menikahkan kalian? Kenapa harus hamil di luar nikah? Kenapa? Amuknya berderai air mata. Latan pasrah saat tubuhnya kena pukul Villa. Sedangkan Linda yang masih lemas hanya bisa terisak.
Dia bisa dengan jelas melihat kekecewaan mereka, tapi tidak ada cara lain. Harus ada yang dia korbankan dan dia percaya, Bunda dan orang tua Latan akan memaafkan mereka kelak. Chika, Villa beralih pada Chika yang sama kecewa. Maafkan anakku, Chika. Isaknya lalu memeluk Chika. Chika hanya bisa menangis, meluapkan semua kekecewaannya tanpa tahu harus apa. Kita harus melihat kondisi Linda, aku tahu kita semua sama kecewa. Tapi kesehatan Linda dan anaknya lebih penting. Zadil bersuara. Latan yang baru sadar pun menatap Linda, mendekatinya lalu memeluknya. Gue harusnya gak goda lo hari itu, bisik Linda dalam tangisnya. Berhenti nangis, lo mau kehilangan dia. Lo hanya perlu pikirin dia, sehat lalu pulang, gue muak di rumah sakit. Balas Latan sama berbisik dengan masih memeluk dan mengusap Linda untuk menenangkannya. Melihat kedekatan Linda dan Latan membuat Villa dan Chika mulai percaya. Anak mereka yang saling membenci nyatanya saling membutuhkan, mungkin saling mencintai. Den, Latan, Om, Lataan, jerit Linda kepalang jengkel. Latan berdecak, mengalihkan atensi dengan kesal. Padahal 2 hari Linda begitu adem ayem, tapi sekarang kembali berisik. Tatapan kesal Latan menyorot Linda tanpa banyak kata. Menunggu saja apa yang akan Linda ucapkan. Gue mau makan, lo gak peka banget, Chika. Sebalnya. Latan mengangkat sebelah tangannya yang terdapat jam tangan melingkar. Ternyata sudah sangat siang, memang waktunya makan siang. Latan tidak tahu dia sefokus itu sampai melewati berjam-jam menatap pekerjaan. Latan meraih ponsel, mulai memesankan sesuatu tanpa banyak kata. Jelas Linda tidak mungkin makan selain bubur. Martabak keju, susu, coklat, kayaknya enak, celetuk Linda saat melihat Latan sibuk dengan ponsel. Latan tidak menggubris. Gue lagi hamil, Linda menyindir Latan agar lebih memperhatikannya soal ngidam. Terus? Tanya Latan tanpa menatap Linda, terus men-scroll menu makanan untuk dirinya sendiri. Linda menggeram lalu menghela nafas. Ngidam. Gue ngidam. Mau martabak. Rengeknya menyebalkan di telinga Latan. Latan mematikan ponselnya saat selesai memesan lalu menatap Linda. Gak bisa, lo masih harus makan bubur, balasnya santai. Linda pun turun dari kasur dengan menuntun ting infusan agar mengikutinya. Gue udah sembuh, cuma harus abisin ini aja. Tunjuknya pada infusan. Bukan Gue mau martabak. Linda seenak jidat duduk di paha Latan bagai duduk di sofa. Latan refleks menyentuh pinggul Linda, menjaganya agar seimbang dan tidak sampai jatuh. Nanti tanya ke dokter, sekarang bubur dulu. Latan mengangkat Linda agar duduknya pindah, namun setelah pindah Linda kembali duduk di pahanya. Gue akan terus ganggu lo sampai lo bilang iya. Tegasnya. Latan menghela nafas jengah. Terserah. Gue tetap gak akan bilang iya. Balasnya malas. Linda merengek bagai bocah, tak bisa diam di duduknya membuat Latan harus siaga sekaligus kesal. Latan memeluk leher Linda, menahan pergerakannya. Lo diem. Marahnya kepalang jengkel. Martabak. Gue mau martabak. Balas Linda dengan keras kepala. Mogok makan karena mau martabak, Dok. Jawab Latan sambil melirik punggung Linda yang tengah rebahan tanpa menghadap ke arahnya dan dokter. Untuk sedikit boleh, tapi kalau banyak belum boleh ya,
kata dokter tua itu begitu ramah. Linda sontak berbalik dengan tatapan berbinar. Tenang, dok. Segigit gak apa-apa, mau banget soalnya, sendunya lebay. Latan malas melihatnya. Linda begitu keras kepala, semoga kelak anaknya tidak begitu. Bisa pening dia menghadapi dua manusia keras kepala. Tak lama martabak pun datang. Latan tidak serta-merta memberikannya begitu saja. Jelas harus dengan pengawasan ketat. Latan sudah tak sabar ingin Linda pulang dan sembuh. Latan juga tidak sabar ingin pel 3 pas 4N setelah berhari-hari libur. Kita nikah jadi? Tanya Linda dengan tak sabar melihat Latan yang tengah membuka bungkusan martabak. Menurut lo? Tanya balik Latan tanpa melihat lawan bicaranya. Jadi, Latan pun tidak merespon, dia membungkus kembali martabak itu setelah mengambil potongan kecil. Kemana? Tanya Linda dengan mata menatap bungkusan martabak. Gue kasih ini dulu ke OB. Linda tidak merespon selain menatap sendu kepergian banyaknya martabak itu. Dia benci sakit. Tak lama Latan datang, melirik piring di meja yang raib dan ternyata tengah dinikmati Linda seenaknya. Latan mendekat, meraih sisa gigitan Linda lalu memakannya tanpa sisa. Gue baru juga segigit kecil. Serunya tak terima. Emang harusnya segitu. Balikin. Latan balikin. Linda kembali merengek manja. Latan menautkan alis. Sejak kapan Linda jadi bocah manja, cengeng dan banyak mau? Melelahkan, pasti karena hormon. Latan terkesiap saat Linda dengan beringasnya menyerang tubuhnya. Menggigit bibirnya namun untungnya Latan gesit menghindar hingga luka di bibirnya tidak terlalu parah. Jangan banyak gerak. Bentak Latan kesal sembari menahan bahu Linda. Linda menangis tak tahu malu hanya karena martabaknya disentuh. Latan sampai tidak bisa berkata-kata dengan perubahan Linda. Latan hanya fokus menatap televisi, tangannya bergerak mengusap punggung Linda. Yang berada di pangkuannya dengan wajah bersandar di bahunya. Tertidur dengan pulas. Latan terlihat serius menikmati filmnya. Mengabaikan beban di pangkuannya. Yang tidak mengganggu sama sekali, justru kehangatannya dia suka. Latan melirik infusan yang sudah habis, dengan pelan dia mencabutnya sesuai ajaran suster. Linda serewel itu, tidak mau ditemui siapapun selain dokter dan Latan. Hanya karena masalah yang sama perkara martabak. Latan mengusap bahu Linda. Bangun, kita udah bisa pulang, lalu dia melirik jam di lengannya. Masih pukul 5 sore. Linda hanya mengerang pelan. Turun. Sebal Latan. Linda pun membuka matanya dengan masih bete. Beli martabak di jalan, ujarnya masih dengan nada sebal. Gak. Lo gak ada sayang-sayangnya sama gue lagi hamil bukannya melembut, nurut, malah rese banget, dumelnya sedih. Latan menyingkirkan Linda dari pangkuannya beralih ke sofa. Gue tunggu di mobil, lalu beranjak. Lo tega. Bibir Linda bergetar, ternyata hamil tidak mengubah Latan. Makanya cepet. Sebal Latan lalu meraih koper dan meraih jemari Linda. Linda berdiri dengan masih campur aduk. Kesal, sedih, marah, bete pokoknya semuanya. Linda merasa perasaannya kian menyebalkan setelah tahu hamil. Usap air mata lo. Gak biasanya lo cengeng. Kesal Latan. Jadi gak boleh gitu? Bentak Linda. Latan menghentikan langkahnya, mencoba sabar. Latan hapus air mata itu sebelum meninggalkan ruangan.
Bener-bener pulih lo boleh makan martabak sepuasnya, jadi bukan sekarang. Ujar Latan datar. Gue gak bisa tahan, maunya tuh. Gue paham, Latan merosot, menyentuh setiap sisi pinggang Linda, berjongkok lalu mengecup perut Linda sekilas. Perasaan Linda pun berubah tenang. Begitu tiba-tiba, Linda sendiri jadi bingung dengan tingkahnya. Apa sehebat itu hormon? Latan berdiri, menuntun Linda kembali. Kita pulang, ajaknya seraya mengayunkan langkah. Linda mengangguk patuh sebagai respon, tidak ada lagi rengekan. Linda berubah tenang sampai Latan geli sendiri melihat tingkahnya yang barbar menjadi begitu tenang. Sedahsyat itukah ciuman di perutnya? Anak papa ternyata gampang dibujuk, batin Latan tanpa sadar. Perasaannya yang tak karuan memikirkan kehamilan Linda pun jadi menghangat. Gue butuh pel 3 pas 4N, bantuin gue, bisik Latan saat dia tahu Linda sudah bangun. Gue gak akan fokus kerja nanti, lanjutnya. Linda mendengus. Hype 3R. Sebentar, lalu Linda turun dari kasur ke kamar mandi. Mencuci muka, gosok gigi dan membenarkan ikat rambutnya. Latan bergegas mengangkat Linda, takutnya perut Linda terlalu lama tertindih. Ada masalah? Tanyanya. Linda mengerjap. Masalah apa? Tanyanya lalu duduk bersila. Kandungan, singkat Latan dengan masih membiarkan kedua jemari tangannya berada di sisi pinggang Linda. Oke, Linda merasa tidak ada masalah. Latan pun bergerak turun dari kasur. Lo ikut ke kantor, putusnya. Apa? Males. Linda pikir dia akan menjadi pengangguran lagi. Latan tidak merespon, keputusannya sudah bulat.